Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu Putri Iman Telah Menua, guru pengasuh IPS kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Adapun tujuan siswa kami kenapa perlu mempelajari yang namanya kegiatan ekonomi adalah tahukah Anda apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi dapat disederhanakan pengertiannya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan perlu kita ketahui bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa membuat semua barang dan jasa di dunia ini. Dalam kegiatan ekonomi terdiri ada 3 bagian. Pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi itu diartikan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam menciptakan, mengolah suatu barang atau jasa. Dan di dalam kegiatan produksi itu juga dapat menambah nilai barang dan jasa. Coba diperhatikan gambar di atas ini. Di sini adalah orang-orang yang melakukan kegiatan produksi. Mereka melakukan kegiatan produksi di mana mereka mengelola barang dan jasa. Di dalam gambar tersebut, di situ ada seseorang yang melakukan pekerjaan sedang memasak nasi goreng untuk kebutuhan sehari. Selanjutnya, kita akan bahas ulas satu persatu 3 kegiatan tersebut. Yang pertama, kita harus lebih ulas lagi kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksi, ada 3 hal yang perlu lagi kita perhatikan. Yang pertama adalah apa? Yang kedua adalah bagaimana? Yang ketiga adalah untuk siapa? Apa atau what itu adalah menunjukkan apa yang mesti kita produksi. Apa bahan-bahan yang kita gunakan dalam produksi. Di sini menyatakan bahwa dengan kata apa kita bisa menentukan tujuan langkah kita dalam melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, bagaimana? Bagaimana ini adalah langkah kedua yang dilakukan seorang produsen atau pencipta barang atau pengolah barang dan jasa. Bagaimana mengelola barang-barang atau bahan-bahan dalam membuat produk. Bagaimana memproduksi? Bagaimana cara menciptakan barang dan jasa? Yang ketiga, siapa? Siapa ini perlu kita ketahui sebagai seorang produsen. Seperti yang saya jelaskan tadi adalah produsen adalah orang-orang yang melakukan aktivitas dalam mengelola atau menciptakan barang. Contoh, saya sedang memasak. Saya dikatakan di sini adalah sebagai produsen karena saya orang yang memasak. Kegiatan yang saya lakukan di bawah ini adalah kegiatan memproduksi barang dan jasa atau mengolah dan menciptakan barang dan jasa. Tapi saya di sini dikatakan sebagai seorang produsen karena saya yang menciptakan barang dan jasa atau yang mengolah barang dan jasa tersebut. Kembali lagi kita pada tadi siapa? Siapa paling penting yang dilakukan oleh kegiatan produksi atau seorang produsen? Karena kita harus mengetahui barang yang kita kelola ini targetnya adalah kemana. Jangan nanti kita mengolah barang anak-anak tetapi target kita adalah orang dewasa. Atau kita mengelola barang-barang yang bajunya you can see tetapi target kita adalah di daerah kita Pulau Nias. Itu tidak cocok. Kenapa? Karena tidak ada pembeli. Kita harus melihat siapa yang akan jadi target saya untuk barang yang saya ciptakan ini. Untuk siapa barang yang saya ciptakan ini, saya target konsumennya itu di mana, daerah mana, siapa, kaum apa, anak-anak, anak muda, dewasa. Dan itu perlu kita ketahui kalau kita menjadi seorang produsen. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor dalam kegiatan produksi.
Faktor dalam kegiatan produksi ini perlu kita ketahui. Ada 4 faktor. Ini penting dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam itu penting dalam kegiatan produksi. Karena alam adalah sumber bahan baku dalam mengelola barang dan jasa. Contoh, tanah. Tanah itu bisa menjadi sumber bahan baku menciptakan barang dan saja. Dalam tanah bisa diciptakan, contoh sederhananya adalah keramik. Itu bahan bakunya dari alam. Yang kedua adalah hutan. Di hutan itu kan terdapat kayu. Kayu itu bisa dikelola, bisa banget. Bahkan banyak yang terdapat dari hutan yang bisa dikelola jadi barang. Contohnya di hutan itu paling sederhana adalah kayu. Kita kelola dia menjadi barang seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi, contoh lainnya lagi. Faktor alam. Di dalam alam ini terdapat yang namanya adalah emas, minyak, batu bara, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah bagian tenaga kerja. Dalam kegiatan produksi juga tenaga kerja ini paling penting. Di dalam tenaga kerja ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, dan ada tenaga kerja yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja yang terdidik adalah tenaga kerja di mana seseorang telah melewati masa pendidikan. Seperti kita adalah seperti ibu di depan ini adalah sebagai seorang guru. Ibu sudah melewati masa pendidikan sehingga ibu punya skill menjadi seorang guru. Atau tenaga kerja yang terdidik ini lagi seperti seorang dokter. Dia bisa menjadi dokter karena dia sudah melewati masa pendidikan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih ini adalah tenaga kerja orang-orang yang sudah mengikuti pelatihan atau kata lain adalah kursus. Seperti ini. Contoh, ya, orang bisa membuka usaha bengkel karena dia sudah mengikuti kursus sebelumnya atau sudah terlatih dalam urusan perbengkelan. Atau orang bisa membuka yang namanya usaha menjahit, nih, karena pada sebelumnya dia sudah ikuti pelatihan atau kursus menjahit dan lain sebagainya. Yang ketiga ini adalah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih ini adalah tenaga kerja yang tidak mengikuti proses pelatihan maupun tidak mengikuti proses pelatihan. Contohnya seperti apa ini? 3 di samping menunjukkan bahwa ini adalah orang-orang yang selalu melakukan pekerjaan yang memang pada dasarnya kita ketahui bahwa orang tersebut tidak mengikuti yang namanya pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya adalah faktor modal. Faktor modal yang pertama sekali di pikiran anak-anak kami pasti muncul yang namanya, ya betul, pasti terutama sekali muncul adalah yang namanya uang. Dulu juga ibu selalu memikirkan bahwa modal itu adalah uang. Tidak. Modal bukan hanya berupa uang saja, tetapi modal juga berupa yang namanya barang, perlengkapan. Contoh adalah gedung, mesin, bahan baku. Itu adalah merupakan modal yang dilakukan atau diberikan untuk menjadi penunjang dalam kegiatan produksi. Saya ambil satu contoh dari modal lain itu selain dari uang. Mungkin kalau uang kita akan berpikir bahwa uang itu diberikan untuk memberikan modal dalam membangun usaha. Tapi bagaimana dengan mesin dan lain-lain atau barang yang lain? Mesin itu berguna juga sebagai modal untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Sedangkan bahan baku itu adalah modal yang akan menjadi bagian bahan dalam melakukan tindakan produksi dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, dalam faktor produksi ini adalah faktor kewirausahaan. Kewirausahaan yang sering muncul di pikiran kita adalah seperti bayangan di atas. Betul. Kadang-kadang kita memikir bahwa wirausaha adalah orang yang pakai jas, pakai kemeja, dan orang seorang pengusaha. Dan dalam pikiran, kalau anak-anak kami punya pikiran seperti itu, saya katakan itu adalah benar. Itu dasar pemahaman kita tentang kewirausahaan. Tapi kata luas dan arti yang lebih spesifik tentang kewirausahaan adalah orang-orang yang mempunyai ide dalam membuat suatu produk atau membuat suatu yang namanya kreativitas, sehingga kreativitas yang dibuat itu adalah dapat menciptakan peluang-peluang ke depan. Itu adalah orang-orang yang wirausaha. Contohnya seperti ini.
Ini dan ini. Ini adalah orang-orang yang wirausaha yang dimana mereka membuat suatu produk dan jasa dengan ide-ide cemerlang dan berlian mereka yang mereka eksplor keluar, yang mereka memberikan manfaat bagi kita semua. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh.